Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Damai sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Perkenalkan kami dari Kelompok 6 Tugas Besar DPWK kelas RRT. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sebelumnya pada tahu nggak sih apa itu perencanaan dan apa itu proses perencanaan? Jadi perencanaan adalah suatu proses untuk mencapai goals atau tujuan yang ingin dicapai dengan sumber daya yang ada. Sedangkan proses perencanaan yaitu suatu kegiatan pengambilan keputusan atau tahapan untuk menentukan tujuan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya aku bakal kasih tahu nih sedikit sejarah tentang berkembangnya perencanaan wilayah kota di Indonesia, yaitu dimulai sejak masa kolonial Belanda, yaitu di masa VOC, di mana di masa VOC ini ada perencanaan kota tetapi lebih dikhususkan untuk dalam benteng. Artinya apa? Artinya di area VOC itu sendiri, bukan di area pribumi. Selanjutnya dilakukan di masa urbanisasi. Nah, di masa urbanisasi ini dilakukan untuk masalah perkotaan. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan peraturan tentang pembangunan kota, terutama untuk mendirikan bangunan. Selanjutnya ada di masa perbaikan lingkungan. Nah, sudah jelaskan di awal bahwa di awal perencanaan kota itu hanya untuk VOC itu sendiri. Kemudian karena pribumi yang sangat mengkhawatirkan, keadaan pribumi yang sangat mengenaskan, kemudian pemerintah Belanda melakukan perbaikan untuk lingkungan kampung di area pribumi. Selanjutnya ada di masa revolusi. Nah, di masa revolusi ini, Belanda mengeluarkan undang-undang pembentukan kota. Dalam undang-undang ini, di dalam bangun kota, itu diperlukan perencanaan yang menyeluruh. Nah, selanjutnya ada di masa pembangunan berencana. Nah, di masa pembangunan berencana ini dibagi menjadi 4 dekade. Yang pertama, dekade 1960 sampai 1970, yang kedua di dekade 1970 sampai 1985, dan yang ketiga dekade 1985 sampai 1990, dan yang terakhir pasca adanya Undang-Undang Penataan Ruang di tahun 1992. Perencanaan kota di Indonesia terus berkembang dari masa Belanda yang sangat terbatas, kemudian terus berkembang hingga saat ini. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk mengatur wilayah dan kota, sehingga kesejahteraan masyarakat wilayah dan kota itu menjadi terwujud. Aspek keprofesian perencana. Perencanaan wilayah dan kota adalah suatu profesi yang dinamis, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan suatu kota atau wilayah itu dengan merencanakan suatu rencana yang terkoordinir dan matang. Nah, ada beberapa aspek peluang kerja seorang perencana loh, di antaranya di sektor pemerintah, sebagai pegawai di perguruan tinggi negara di Bappenas, di PU, di dinas kota-kota lain, dan di instansi pemerintah lainnya. Yang kedua, pada sektor swasta, sebagai tenaga ahli konsultan, sebagai developer, sebagai kontraktor properti, dan sebagainya. Selain itu, seorang perencana bisa bekerja di luar keilmuan PWK loh, misalnya sebagai pegawai bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi, perbedaan antara wilayah dan kota adalah jika wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait di mana batas dan wilayahnya ditentukan oleh aspek fungsional dan aspek administrasi. Adapun klasifikasinya, wilayah terbagi menjadi 3, yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, dan wilayah administrasi. Sedangkan kota adalah tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dibanding wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan pemusatan konsentrasi kegiatan di mana berkaitan dengan aktivitas penduduknya.
Substansi kajian ruang perencanaan wilayah berfokus pada elemen-elemen yang lebih besar, seperti penggunaan lahan skala regional, distribusi populasi, sumber daya alam, dan konektivitas antar wilayah. Sedangkan substansi kajian ruang perencanaan kota lebih berfokus pada elemen-elemen yang terkait dengan perkembangan dan pengelolaan ruang di dalam kota atau pusat perkotaan, seperti infrastruktur kota, transportasi dalam kota, dan fasilitas umum. Adapun produk-produk yang dihasilkan pada perencanaan wilayah seperti RT/RW nasional, RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten. Sedangkan pada perencanaan kota memiliki hasil seperti rencana detail tata ruang kota dan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan. Masalah atau studi kasus yang bakal kami angkat dari kelompok kami yaitu perumahan pemerintah daerah yang berada di Belize. Masalah pertama, penataan wilayah yang kurang maksimal, yang dimana sangat merugikan bagi masyarakat dan sangat menyulitkan masyarakat dalam mencari sebuah rute atau rumah yang ingin ditujukan. Masalah kedua, infrastruktur yang kurang memadai, yaitu jalan yang belum memenuhi standar atau belum memenuhi syarat dalam hal pembangunan jalan. Masalah ketiga, kebersihan lingkungan, di mana air yang kotor, sungai yang tercemar, dan sampah yang banyak berserakan di daerah perumahan tersebut. Solusi masalah dari kelompok kami yaitu kepedulian pemerintah terhadap wilayah tersebut harus dimaksimalkan, dan masyarakat juga harus saling bekerja sama dalam meningkatkan infrastruktur daerah tersebut dan penataan wilayah yang diperhatikan. Pemberian anggaran diperbaikan, dimaksimalkan tanpa adanya pemotongan dari pihak manapun. Meningkatkan sosialisasi masyarakat, serta melakukan pembangunan dan perbaikan dengan memperhatikan segala aspek yang berada di wilayah tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa perencanaan wilayah kota merupakan ilmu yang mempelajari kondisi ruang masa kini dan merencanakan kebutuhan masa depan. Ruang lingkup yang dipelajari mulai dari skala kecil, dari 1 RT hingga perkotaan. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, yakni memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun tindakan yang akan dilaksanakan. Bidang PWK tidak hanya memenuhi tentang aspek perencanaan, tapi juga aspek pendukung lainnya, lebih memaksimalkan pemahaman kami dalam bidang ini. Saya akan melakukan pendalaman seperti salah satunya mempelajari ilmu bidang studi ini seperti biologi lingkungan, perpetaan, serta aspek lainnya seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi. Tugas besar DPWK kelas RD. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Jadi, kesimpulan yang dapat kita Bilang kayak mulai. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.